Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, and Sukses. Jumpa lagi dengan saya Rito Kurniawan di sini dalam Indomat 13 Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sebelum melanjutkan ini, kita saksikan yang berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke, ingat pesan ibu. Ya, itu adalah pesan dari saya. Jangan lupa pakai masker kemanapun kalian, jaga kesehatanmu. Sistem pertidaksamaan, lanjut. Kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini apa sih sistem pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan linear dua variabel? Adalah sama seperti sistem persamaan linear dua variabel, hanya saja ketika pertidaksamaan itu memuat sebuah tanda kurang dari, sama seperti persamaan linear dua variabel. Di sini ada persamaan linear di mana persamaan tersebut memiliki dua variabel yang ada x dan y-nya dengan ditandai dengan kurang dari, sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Biasanya bentuknya seperti itu. Kemudian bentuk umum persamaan linear dua variabel yaitu pertidaksamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY lebih dari C, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada beberapa langkah. Yang pertama, ubah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Ingat, apa yang kita lakukan adalah ubah tanda kurang dari atau lebih dari atau lebih besar dari itu menjadi sama dengan, sehingga kita akan memperoleh sebuah persamaan linear dua variabel. Jadi ubah pertidaksamaan tersebut, kemudian kalian lakukan buat persamaan itu menjadi persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Yang kedua adalah membuat gambar atau grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Yang ketiga, caranya gimana sih untuk membuat gambar atau garis? Tentukan titik potong pada saat ia berada di sumbu X atau sumbu Y. Itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika ingin membuat grafik atau garis, cari titik potong pada saat ia di sumbu X dan cari di sumbu Y. Dengan kata lain, anggap ia menjadi cari titik temu pada saat dia berada di X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kedua, atau kalian dapat membuat di titik sembarang apapun, masukin ke dalam persamaannya. Yang penting ketika dimasukkan titik sembarang apapun, maka dia akan ketemu garis yang dilewati oleh persamaan tersebut. Yang ketiga, lakukan uji titik yang tidak melewati garis, dalam artian lakukan uji titik di luar garis tersebut untuk menentukan
untuk mensubstitusikan nilai X dan Y ke titik pertidaksamaan tersebut. Jadi tentukan sembarang titik apapun, apakah ia di titik 0,0, 1,1, yang jelas di luar garis tersebut, maka ia dilakukan uji coba agar dapat himpunan penyelesaiannya atau daerah yang kalian arsir. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah apabila menghasilkan pernyataan yang benar, dalam artian daerah tersebut pernyataannya itu benar. Jadi ketika pernyataan itu benar, maka daerah tersebutlah yang menjadi himpunan penyelesaian dan daerah tersebutlah yang diarsir. Jika pernyataan itu tidak benar, maka daerah tersebut harus lawannya lah yang diarsir, seperti itu. Di sini apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebutlah yang menjadi himpunan penyelesaian atau yang diarsir. Jika menghasilkan pernyataan yang salah, maka bagian lainlah yang merupakan penyelesaiannya. Lanjut, contoh soal saja langsung. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jika X kurang dari sama dengan 3, lihat di sini ada bidang kartesius, di mana di sini ada X, ini ada Y, ini ada negatif Y atau Y negatif, di sini ada min X. Oke, kita lihat di sini X kurang dari 3. Caranya adalah dengan cara taruh titik di sini. Kemudian ingat, ini saya bulat penuh. Kemudian tarik garis lurus seperti ini. Ini angka 3 ya. Lihat di sini yang diminta adalah 3. Nilai X yang menyatakan bahwa kurang dari 3 berapa saja? Bisa 2,99, bisa 2, 1, 0 dan seterusnya sampai dengan ke kanan. Maka daerah yang diarsir, himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsirnya adalah yang ini. Lihat, ini yang saya garis arsir. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya yang mana sih Pak? HP-nya adalah yang sebelah kiri. Lihat, ini adalah yang sebelah kiri. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini ke sana terus, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini ke arah sana. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Lalu bagaimana jika X-nya lebih besar dari? Oke, kita buat X lebih besar dari 2. Kita ambil bidang kartesius lagi. Ingat, di sini ada Y, ini ada X, ini ada min Y, ini ada min X. Oke, caranya sama. Ingat, ini X lebih besar dari 2. Caranya ini dititikin dulu. Ingat, ini ada lebih besar sama dengan, maka ini bulatannya adalah penuh. Kalau tidak sama dengan, berarti bulatannya hanya kosong saja. Jadi seperti ini. Kita tarik garis lurus. Lihat, X lebih besar dari 2. Berarti angkanya lebih besar sama dengan. Berarti bisa jadi 2 itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Dan biasanya 2 itu ikut masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ke arah kanan. Jadi daerah yang diarsir adalah berapa sih himpunan penyelesaian yang menyatakan bahwa X lebih dari 2, berarti bilangan tersebut adalah 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti X lebih besar dari 2 adalah yang sebelah kanan. Seperti itu. Lihat di sini sebelah kanan, dan ini lurus terus ya karena gambarnya hanya sampai di sini. Jadi ini ke arah sana, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, bagaimana jika X kurang dari minus 2 gitu. Oke, X kurang dari minus 2. Kita taruh di sini. X kurang dari minus 2. Oke, langsung kemudian kita tarik garis di misal ada X kurang dari minus 2. Itu artinya apa?
berapa sih nilai X yang kurang dari minus 2? Sama, berarti ini ditarik garis, anggap aja ini lurus ya. Ini anggap saja ini lurus ke atas. Maaf, garisnya nggak lurus. Oke, saya ulang sebentar. Anggap aja ini lurus saja ya. Seperti itu. Jadi nilai X yang kurang dari 2 itu ada di mana? Yang sebelah kiri. Seperti itu aja konsepnya. Anggap ini garis lurus, jadi nilai X yang kurang dari 2 adalah minus 3, minus 4 dan sebagainya. Ini kurang dari minus 2. Seperti itu. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi konsepnya adalah jika, lihat di sini konsepnya, jika ada A adalah koefisien dari X, jika A adalah koefisien dari X, jadi di sini gitu. Jika A adalah koefisien dari X, jika A adalah koefisien dari X, maka dengan tanda pertidaksamaan lebih besar dari, lihat perhatikan di sini, lebih besar dari, maka yang diarsir adalah daerah yang sebelah kanan garis. Lihat, ini adalah sebelah kanan garis. Jika A koefisien dari X, jika A koefisien dari X, ini A koefisien dari X yang mempunyai tanda kurang dari, sama dengan, atau kurang dari, lihat, kurang dari, sama dengan, atau kurang dari, lihat ini kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri. Seperti itu. Jadi itu yang harus kalian pahamin. Ini adalah konsepnya. Jika A lebih besar, ini bisa angkanya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini A ini lebih besar dari 0, maka dengan tanda pertidaksamaan lebih besar atau kurang dari, lihat ini adalah tandanya, dia ada di sebelah kanan jika lebih besar, jika kurang dari atau kurang dari sama dengan, dia yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Seperti itu. Lalu bagaimana jika dengan dia ada di garis Y? Oke, ini contoh dari garis Y. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Y lebih besar dari 2. Lihat, ini bidang kartesius tetap sama. Sini ada X, ini Y, ini Y, ini Y negatif, ini minus, ini minus. Oke, lihat. Y lebih besar dari 2. Ingat, di sini lihat bedanya adalah ketika Y lebih besar dari 2. Oke, lihat. Ini saya kasih tanda bulat namun tidak ada arsiran penuh di tengahnya. Karena kenapa? Ketika ada gambar seperti ini maka dia tidak bisa jadi angka 2-nya itu bukan menjadi himpunan bagian dari si Y tersebut. Dan garisnya pun berbeda. Lihat, di sini garisnya saya buat garis putus-putus. Kenapa? Itu membuktikan bahwa bisa jadi Y-nya itu tidak menjadi himpunan bagian dari 2-nya itu tidak menjadi himpunan dari Y. Di sini lihat Y lebih besar dari 2, maka angka yang diarsir adalah yang di, ya betul, yang di atas. Kenapa? Karena angka yang lebih besar dari 2 adalah 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat sebelah sini. Oke, lanjut. Bagaimana dengan jika ini adalah himpunan penyelesaiannya, ini arahnya ke atas, ini juga arahnya ke atas. Bagaimana jika dengan Y kurang dari sama dengan 5, ini kebalikannya, maka konsepnya sama, 5-nya ini dilingkarin penuh, kemudian dibuat garis penuh,
Kemudian Y kurang dari 5 berarti angkanya adalah 4,99, seterusnya 3, 2, 1, 0, dan sampai minus 1, dan seterusnya. Ini karena seharusnya ini penuh ya yang diarsir ya. Di sini jadi HP-nya adalah yang ke bawah. Ini adalah ke bawah HP-nya. Ada beberapa metode yang digunakan oleh beberapa guru. Ada yang menggunakan metode arsiran bersih, ada yang menggunakan arsiran kotor. Kenapa? Arsiran bersih ada beberapa metode, jadi tergantung gurunya yang menggunakan tersebut. Apabila guru kalian atau dosen kalian menggunakan arsiran kotor, maka inilah arsiran kotor. Lalu bagaimana jika tidak? Maka dia menggunakan kebalikannya, berarti daerah lawannya lah yang diarsir, seperti itu. Dan konsepnya untuk pertidaksamaan linear berikut, jika A, lihat di sini, jika A koefisien dari Y dengan tanda pertidaksamaan ini, maka yang diarsir adalah ini. Jadi jika Y lebih besar dari 0, ingat konsepnya, ini lebih besar dari 0, A ini adalah 1, kalau nggak ada depannya itu berarti angkanya adalah 1. 1 lebih besar dari 0 dengan tanda lebih besar ini, dengan tanda lebih besar ini, maka yang diarsir adalah daerah yang garis atas garis. Lalu bagaimana dengan Y kurang dari? Maka jika A koefisien dari Y di mana A-nya itu lebih besar dari 0 dan dengan tanda ini kurang dari sama dengan, maka lihat yang bawah, maka yang diarsir adalah daerah yang bawah. Lihat, ini adalah daerah yang bawah, ini adalah daerah yang atas, seperti itu. Oke, lanjut. Contoh misal, ini yang sedikit agak kompleks sedikit. Ini mulai persamaan linear dua variabel. Kita ubah, ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena ada dua variabel X dan Y, kemudian ada tanda ini, seperti itu. Lihat caranya gimana? Caranya adalah ubah tanda ini menjadi sama dengan, lihat, menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, kemudian langkah keduanya adalah uji titik atau cari titik ketemu pada saat dia ada di sumbu X, atau cari titik ketemu pada saat dia di sumbu X sama dengan 0, kemudian cari titik potong Y sama dengan 0. Pada saat ketemunya itu ada di mana sih? Caranya adalah dengan cara melakukan substitusi angka 0 ke dalam persamaan tersebut. Jadi substitusi angka 0 ke dalam persamaan tersebut adalah, misal kita buat kotak seperti ini. Ini ada X, ada Y, ada X, Y. Masukin angka 0 di sini. Maka masukin ke persamaan yang ada di sini. Lihat, kita masukin ke persamaan yang ada di sini. Jika X-nya 0, dengan persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, maka 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian 3Y sama dengan 6. Jadi 3Y, Y sama dengan 6 dibagi 3, sama dengan Y sama dengan 2. Masukkan ke dalam kotak ini. Kemudian dapatlah pada saat titik X-nya 0, maka Y-nya itu dapat di titik 0,2. Seperti itu. Ini titik yang pertama. Atau saya tulis saja titiknya A ya. Kemudian masukin Y-nya 0. Lihat di sini, Y diganti, kita substitusin. Jika Y sama dengan 0, maka titik potongnya berapa? 2X. Lihat di sini. 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Dapatlah titik 3,0. Ya, ini adalah titik B-nya. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Lihat di sini. Ini titik
0,2 titik A. Kita cari titik A. Pada saat X-nya 0, ini X. Pada saat X-nya 0, berapa titik Y-nya? Titik Y-nya adalah 2. Di sini. Jadi ini adalah titik 0,2. Kita titikin hitam ini. Kita tulis 0,2. Ini titik A. Kemudian titik B. Pada saat Y-nya 0, pada saat X3 berapa Y-nya? Pada saat X-nya 3, Y-nya adalah 0. 0 ada di mana? 0 ada di sini, berarti dia ada di tepat garis di sini. Oke, ini adalah titik B. Ini adalah titik B. Ini adalah 3,0. Oke, maaf. Kemudian setelah itu tarik garis lurus antara dua titik ini, 2 dan 3 ini, 0,2 dan 3,0. Tarik sebuah garis. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan titik sembarang di luar garis untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan cara substitusiin titik berapa saja boleh. Boleh di titik ini, boleh di titik ini, atau lain sebagainya boleh. Yang jelas pastikan bahwa titik-titik tersebut adalah benar. Misal saya uji coba di titik 0 ini. Kenapa saya gunakan titik 0? Karena 0 adalah perkalian yang paling gampang ketika dikali bilangan apapun, dikali angka berapapun, angkanya tetap 0. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini saya taruh di titik 0,0. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, masukin ke persamaan yang ada di atas sini. Masukin ke soalnya yang ada di sini. Nih, masukin ke soal yang ada di sini. 0,0 jika nih X, Y. Ingat bacanya seperti itu. Pada saat 0,0 dengan persamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, maka 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jadi, karena pernyataan ini benar, 0 kurang dari sama dengan 6, maka daerah tersebutlah yang diarsir. Jika pernyataan itu salah, maka daerah lawannya lah yang diarsir. Seperti itu. Jadi, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, cukup mudah bukan? Untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya yang diarsir ini. Ini terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah sini. Lalu soal yang sering muncul, bagaimana dengan jika garisnya 2, 3, 4? Soal pada PTN, penerimaan mahasiswa baru, SPMB, sistem apa? Mereka menggunakan bukan hanya satu garis atau dua garis, biasanya bisa berbentuk prisma, bisa berbentuk segitiga, ada berbentuk segi 6 dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara seperti ini. Misal cara yang keempat, ini ada 4 buah persamaan. Yang pertama, 2X plus Y lebih besar dari 4. Ya, persamaan kedua, X plus 2Y lebih besar dari 4. Kemudian X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Oke, caranya sama, ubah menjadi sama dengan, kita ambil persamaan 1 dulu. Lihat, ini saya tulis persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga, dan ini persamaan keempat. Oke, kita ambil persamaan 1 dulu. Lihat di sini 2X plus Y lebih besar dari 4. Kita buat kotaknya. Kita misalkan dulu sama. Cara pertama adalah cari titik ketemu pada saat dia 0. Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Masukin kotaknya X, Y, X, Y. Jika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Maka kita buat ubah jadi sama dengan X0. Jika X-nya 0, maka 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Jadi kita dapat titik Y di sini pada persamaan pertama.
Pada saat persamaan pertama di sini dia y-nya sama dengan 4. Jadi 0,4. Ini titik pertama, ini titik A. Saya misalkan aja titik A. Kemudian pada saat y-nya 0, dari persamaan pertama, garis pertama ini kita buat garisnya dulu yang pertama. Pada saat y-nya sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 4. Jadi 2x sama dengan 4 bagi 2. X sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi dapatlah titik 2 di sini. Lihat di sini angka 2, di sini 0, jadi titiknya 2,0. Ini dapat titik B. Oke, kita sudah dapat dua buah titik pada persamaan yang pertama. Lalu bagaimana dengan kedua? Sama. Persamaan kedua kita cari titiknya. Ada di mana aja sih pada saat di sumbu X, pada saat sumbu Y itu ada di mana aja? Apakah dia ada di X positif atau negatif? Kita lihat di sini. Jika X-nya 0, maka X, lihat di sini kita masukin persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 4. X-nya 0, maka 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian ini masukin di sini 2, di sini 2,0, 0,2, maaf. Ini dapat yang C, titik C. Lalu sama yang ini juga diisi, dijadiin angka 0. Jika cari titik 0-nya ada di mana? Pertemuan garis Y-nya, X-nya. Jadi Y sama dengan 0, kita dapat X tambah 2Y sama dengan 4, X sama tambah 0 sama dengan 4, maka didapatlah X sama dengan 4. Jadi kita dapat di sini X-nya 4 dan di sini hasilnya 4,0. Lanjut, lihat ini garisnya seperti ini. Ini ada bidang kartesius, di sini ada X, ini ada Y. Oke, kita lanjut. Kita udah dapat garis di sini. Di sini ada titik C-nya, di sini ada titik D. Kemudian lihat di sini titik A. Pada persamaan garis ini, garis pertama, kita lihat ada titik A 0,4. X-nya 0, pada saat X 0, Y-nya 4, ada di garis ini. Kemudian B-nya ini titik A, B-nya ada di titik 2,0. Kalian tarik garis. Ingat ini 2, ini 0, ini titik B adalah 2,0, ini titik A 0,4. Langsung tarik garis. Terus nah seperti ini. Ini warna biru. Ini adalah persamaannya adalah 2x plus Y lebih dari sama dengan 4. Ini persamaan garis yang ini, yang biru. Kemudian ini dapat persamaan yang pertama. Ini persamaan 1, ini garisnya. Kemudian yang kedua sama, yang C dan D. Lihat di sini ada 0,2. 0,2 ada di sini, dibulatin, di sini 4,0. Kemudian dibulatin juga 4,0, kemudian ditarik garis lurus. Lihat, perhatikan warna kuning. Ini anggap saja ini lurus ya, ada di bawah sini. Nah, kemudian lihat ini garisnya, ini adalah titik C 0,2, ini titik C, ini titik D nya 4,0, ini titik D. Kemudian setelah dapat garis ini adalah X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Oke, setelah dapat itu baru kemudian tentukan titik sembarang, bebas. Kalian mau titik di sini, boleh di titik bawahnya. Kalau saya lebih suka gunakan titik 0,0, masukin ke persamaan atas atau persamaan bawahnya. Itu bebas, kalian mau masukin ke mana aja. Jadi masukin, misal saya masukin ke titik 0,0. Lihat pada persamaan garis pertama, nih persamaan garis pertama,
Saya masukin titik ujinya 0,0. 0,0 dari 2x plus y lebih besar dari 0, lebih besar dari 4, masukin 2 kali 0 ditambah 0, apakah 0 lebih besar dari 4? Tentunya pernyataan ini salah ya. Jadi karena pernyataan ini salah, maka daerah yang diarsir adalah yang berlawanan. Lihat, ini saya kasih warna merah. Oke, ini saya kasih warna merah. Kemudian lihat persamaan kedua. Masukin titik yang sama juga atau kita masukin di titik sini aja nih. Yang gampang adalah titik 2,2 nih. Bapak masukin titik di sini. Misal nih, lihat persamaan garis kuning. Bapak masukin titik uji coba di sini di 2,2. Lihat ini 2, C-nya 2. Masukin jika X-nya 2 ditambah Y-nya sama dengan 2, ingat 2,2 tambah 2 kali 2, apakah lebih besar dari 4? Kita buktikan 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 sudah pasti lebih besar dari 4, maka daerah tersebut adalah daerah yang diarsir. Lanjut pada persamaan ini. Lihat 0, 6 lebih besar dari, apakah 6 lebih besar dari 6? Bisa jadi, karena 6 bisa lebih besar sama dengan 6. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi 6 lebih besar sama dengan 6. Jadi di sini lihat garis yang saya arsir adalah yang kuning ini. Ini adalah benar juga. Jadi 6 adalah bisa sama dengan 6. Jadi ingat, lebih besar dari atau sama dengan 6. Jadi daerah yang diarsir adalah yang ini. Lihat, kita sudah dapat 2 garis arsiran. Lihat persamaan ketiga. X lebih besar sama dengan 0. Berarti berapa sih angka X yang lebih besar dari 0? Berarti nilainya adalah di kutub positif. Jadi lihat, X lebih besar dari 0 berarti angkanya adalah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih warna lagi. Dengan saya bedakan dengan warna hijau. Di sini lihat, X lebih besar dari 6 berarti nilainya adalah 1, 2, X lebih besar dari 0. Lihat di sini syarat ketiga yang ini, X lebih besar dari 0, 2, 3, 4, 5, 6, berarti yang diarsir adalah yang kanan. Lihat, lalu ini ada 3 warna. Satu lagi, Y lebih besar dari 0. Mana kayak lebih besar dari 0? Berarti yang diarsir adalah daerah yang ke atas. Ini saya kasih warna ungu saja. Y lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke atas. Berarti ini adalah daerah yang harus diarsir. Lihat, ini warnanya seperti ini. Nah, himpunan penyelesaian adalah apa? Himpunan penyelesaian adalah nilai daerah yang paling banyak mengenai arsiran. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, warna 1, persamaan 1. Lihat daerah persamaan 1 yang biru, daerah yang diarsir ada berapa? Ini warna merah 1, 2, daerah sini 2, daerah sini 3, ini ada 1. Ini 1 arsiran, ini ada. Kemudian lihat daerah yang kuning, yang melalui daerah kuning ada 1, ini ada 3 warna di sini. Ini karena ungunya juga masuk sini ya. Ini ungunya masuk sini juga. Ini juga ada 3 warna. Ini ada 3 daerah. Ini ada 3. Ini ada 2 karena warnanya ini juga ada ungu. Berarti ini ada 2 yang diarsir. Daerah sini ada 1 yang diarsir. Daerah sini juga ada 1 daerah yang diarsir. Ini ada 1 merah, 2 hijau, 3 ungu. Ini ada 3 yang diarsir. Ini ada hijau dan biru, hanya 2 saja yang diarsir. Ingat, ini 2, ini 3, ini 3, ini 2. Lihat, nih daerah yang sebelah sini. Ini ada 3 daerah yang diarsir. Lihat 1, ini warna hijau, warna merah, warna kuning dan warna ungu. Berarti ada 4
yang melalui daerah sini, dan ini adalah daerah yang himpunan penyelesaiannya atau HP. Daerah yang paling banyak arsirannya adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi sampai di sini kalian sudah dapat dimengerti? Insya Allah mudah-mudahan sudah ya. Ini jadi HP-nya adalah yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang dari kotak ini. Maaf, ini anggap aja lurus. Dari sini terus sampai ke sini. Ini ke sana arahnya ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ketemu di titik ini. Bagaimana cara mencari titik ini? Lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan 2, kalian akan dapat titik ini. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana jika gambarnya Pak yang diketahuin gitu. Bagaimana jika gambarnya yang diketahuin? Ada sebuah konsep yang harus kalian pahami di sini. Kita lihat, misal ada bidang kartesius, di sini ada satu persamaan, ini persamaan. Lihat, di sini perhatikan titiknya. Di sini ada titik, ini titik garis Y, ini adalah X, ini X negatif, ini Y negatif. Lihat di sini titiknya berapa? Ini ada titik 0,6. Di sini ada titik 3,0. Kemudian di sini ada titik 0,4. Di sini ada titik 5,0. Perhatikan, pada kita fokus ke garis biru dulu. Konsepnya adalah, lihat saya punya konsep, jika ada sebuah garis di mana ada dua titik garis, di mana titik pertama adalah 0,A dan B,0 garis kedua. Lihat di sini, anggap ini 0,A. Di sini adalah 0,A. Lihat, ini adalah 0,A dan ini adalah B,0. Maka AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi lihat di sini konsepnya adalah yang ada di sumbu Y adalah punyanya si X. Yang ada di sumbu X adalah punyanya si Y. Konsepnya seperti itu. Jadi angka yang ada di sini adalah punyanya si Y dan angka yang ada di sini adalah punyanya si X. Jadi konsepnya adalah 6. Karena di sini ada 0,6. 0,6. Lihat konsepnya 0,A. Jadi A-nya adalah 6. X. Plus di sini ada B,0, jadi 3,0 ditambah 3Y sama dengan 8. 3 dikali 6. Jadi 6X plus 3Y sama dengan 18. Kita sudah dapat ini. Lihat, daerah yang diarsir di mana? Daerah yang diarsir adalah yang sebelah kiri garis. Itu artinya tandanya kurang dari. Lihat, ingat konsep yang tadi, jika koefisiennya lebih besar dengan daerah arsiran yang ada di sini yang sebelah kiri, maka dia adalah tandanya kurang dari. Jadi 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Seperti itu. Apa yang di sini cukup dipahami? Oke, lanjut. Pada garis kedua, ini boleh diperkecil ya, tanda ini. Jadi kita bagi lagi menjadi 3. Pokoknya cari variabel terkecilnya jadi berapa gitu. Jadi kita dapat setelah dibagi 3 adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Oke, sama cara yang kedua juga sama. Ini ada titik 0,4, ini ada titik 5,0. Konsepnya sama. Ini jadi 4 itu 4X tambah 5Y. Ingat dibalik konsepnya, 5-nya punya si Y kurang dari 20. Jadi di sini 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini sudah dapat dua persamaan. Ini boleh diperkecil nggak? Karena ini nggak bisa dibagi lagi, ya sudah, biarkan saja seperti itu.
Kemudian syarat yang lainnya, lihat di sini ada kutub y x sama dengan x-nya lebih besar dari 1, lebih besar dari 0. Lihat, x-nya dia ada di kutub positif, atau dalam artian x-nya dia berada di nilai positif semua. Lihat, berarti x lebih besar dari 0. Syarat yang kedua kita dapat x lebih besar dari 0. Lihat, ini nilai x lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada, lihat daerah yang di sini, ini juga menyatakan bahwa y lebih dari sama dengan 0. Jadi kita dapat 4 persamaan di sini. Nah, itu seperti ini kita dapat. Jadi berapa sih biasanya pertanyaannya adalah bentuk pertidaksamaan linearnya itu seperti apa gitu. Maka bentuk model persamaan linearnya atau bentuk model matematikanya adalah 2x. Ini pakai dalam kurung biasanya seperti ini. Biasanya dikurungin seperti ini. Dua x plus y kurang dari 6. Lihat, 2x plus y ini persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan keduanya, ini persamaan ketiganya, dan ini persamaan keempat. Seperti itu. Jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Jadi cukup di sini. Oh ya, satu lagi yang harus kalian pahamin. Jadi ini adalah bentuk model matematikanya. Ada syarat yang harus kalian ketahuin. Suatu pertidaksamaan tidak berubah nilainya jika ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi berapapun angkanya jika ditambah. Jadi ingat konsepnya, ketika kiri ditambah maka kanan juga ditambah. Jika kiri dikurangin maka sebelah tanda pertidaksamaan tersebut harus dikurangin, seperti itu. Jika dibagi maka dia juga harus dibagi. Jika ditambah atau dikurangin dengan bilangan yang sama maka tanda pertidaksamaan itu tidak boleh berubah. Dan yang kedua, suatu pertidaksamaan tidak berubah nilainya juga jika kedua ruasnya dikali dengan bilangan yang sama. Misal kanannya kali 2, kirinya kali 2. Kanannya kali bagi 2, kirinya dibagi 2. Gitu, seperti itu. Jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Lalu akan menjadi berlainan jika itu dibagi dengan nilai yang negatif. Pertidaksamaan linear apabila ada kasus di mana kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka tanda yang sebelumnya akan berubah menjadi tanda yang sebaliknya. Ya, jadi jika ada tandanya kurang dari, maka dia akan berubah jadi lebih dari. Contoh, min 3x ditambah 2 kurang dari 20. Lihat, ini apa yang dilakukan sebelah kanan berlaku juga sebelah kiri. Jadi ini min, warnanya sebentar, saya ubah jadi oranye. Jadi lihat di sini, min 3x ditambah 2 kurang dari 20. Lihat, ketika ini untuk usahakan yang x-nya ini ada di kiri dan kanannya ini dipindahin ke kanan semua. Yang ada variabelnya di kiri semua. Jadi ini dikurangin 2, maka ini juga dikurangin 2. Jadi 3x min kurang dari 20 kurang 2 sama dengan 18. Kita dapat di sini, lihat, x min 3x kurang dari 18. Lihat di sini, untuk mencari nilai x gimana caranya? Maka dia harus dibagi dengan bilangan yang negatif juga. Lihat, karena ini dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan negatif, saya kali, misal ini saya kali dengan angka minus 1.
maka didapatlah minus 3. Ingat, minus 3 dikali minus 1 sama dengan berapa? Jadi 3x. 18 dikali minus 1, maka tandanya akan berubah jadi minus 18. Seperti itu. Atau bisa juga saya bagi dengan 3, jadi langsung ininya min 3x dibagi minus 3. Jadi ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Ini bagi 3 dapat minus bagi minus sama dengan x. Terus kurang dari, karena dibagi 3 tandanya berubah menjadi minus 6. 18 bagi 3 minus 3 sama dengan minus 6. Seperti itu. Jadi tandanya langsung berubah otomatis. Jadi jika hasilnya adalah 3x lebih besar dari minus 8, perhatikan tanda yang ini. Jadi tanda ini jadi berubah jadi ini. Jadi kedua ruas dikali dengan bilangan yang negatif. Dan hasilnya adalah x lebih besar dari 6. Jadi mungkin itu saja dari Bapak untuk materi hari ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian paham. Bapak akhiri. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya dalam Edumat 13 Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.